Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Bidayah fi Ilmi Sharf di halaman 84 bab yang ke-10. Qala hafidhahullah al-babul ashir an-nasab. Bab yang ke-10 adalah tentang nasab. Yang dimaksud dengan nasab di sini adalah menisbahkan kepada suatu hal. Contohnya kalau berasal dari Indonesia misalnya, berarti Indonesi. Indonesiun berarti maksudnya berasal dari Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan nasab. Dan akan dijelaskan di sini di ketentuan yang pertama, pengertian dari nasab. Wa fihi tis'atu dhawabit. Ada 9 ketentuan. Ad-dhabitul awal an-nasabu huwa ilhaqu ya'in musyaddadatin akhiral ismi. Yang dimaksud dengan nasab adalah menambahkan ya yang ditasydid di akhir isim. Menambahkan ya yang ditasydid di akhir isim maksurin ma qablaha, yang sebelumnya dikasrah. Lidalalati ala nisbati syai'in ila akhar, untuk menunjukkan penisbahan bahwa sesuatu itu disandarkan terhadap yang lainnya. Seperti tadi ketika disandarkan kepada Indonesia, maksudnya berasal dari Indonesia, maka dikatakan Indonesiun misalnya. Ini ketentuan yang pertama tentang pengertian dari nasab. Kemudian yang kedua, ad-dhabitu tsani, al-qa'idatul 'ammatu fin nasab. Kaidah umum dalam nasab. Antal haqa akhiral mansubi ilaihi ya'un musyaddadatun maksurun ma qablaha. Ditambahkan di akhir mansub ilaih. Mansub ilaih itu berarti kata yang mendapatkan nisbah tadi ditambah dengan ya yang ditasydid. Ya yang ditasydid maksur ma qablaha, sebelum ya yang ditasydid tadi harokatnya adalah kasrah. Harokatnya adalah kasrah. Contohnya nahu Misru. Misru berarti nama tempat Mesir kalau tanpa tanwin. Kemudian ketika dinisbahkan berasal dari Mesir misalnya, kita tambahkan dengan ya yang ditasydid, kemudian dikasrah sebelum ya-nya tadi berarti berubah menjadi Misri, Misriyun, Misriyun. Berarti berasal dari Mesir. Kemudian nahwun, nahwiyun, nahwun, nahwiyun. Berarti sesuatu yang berkaitan dengan nahwu itu disebut dengan nahwiyun. Ditambah dengan ya yang ditasydid dan sebelum akhir adalah kasrah. Maksudnya sebelum ya tadi di kasrah hurufnya. Nahwun, nahwiyun. Ini ketentuan umum, kaidah umum untuk nasab. Kemudian di ketentuan yang ketiga, ini untuk kata yang diakhiri dengan tak taknis. Ad-dhabitus tsalits an-nasabu ilal makhtumi bita'i ta'nis. Nasab untuk kata yang diakhiri dengan tak taknis. Nasab untuk kata yang diakhiri dengan tak taknis. Al-ismul makhtumu bita'i ta'nis tuhzafu minhu hadhihi ta' 'inda nasab. Isim yang diakhiri dengan tak taknis, maka taknya itu dihilangkan ketika akan dibuat nasab.
Contohnya, nahu handasatun handasiyun. Handasah, teknik. Ketika akan dibuat nasab, maka taknya dihilangkan. Sehingga sesuatu yang bersifat teknik, itu akan dinamakan dengan handasiyun. Handasiyun. Kemudian sa'atun, taknya dihilangkan. Sa'ah artinya jam atau waktu misalnya. Maka ketika dinisbahkan, berubah menjadi sa'iyun yang berkaitan dengan waktu. Kemudian Makkah, nama tempat, taknya dihilangkan dulu, berubah menjadi Makkiyun. Makkah itu Makkiyun. Berarti apakah berasal dari Mekah atau yang berkaitan dengan Mekah. Setelahnya ada Kufatu, nama kota juga, dihilangkan taknya, ditambah dengan ya yang ditasydid, berubah menjadi Kufiyun. Yang berkaitan dengan Kufah atau berasal dari Kufah. Ini ketentuan yang ketiga untuk isim yang diakhiri dengan ta taknis. Apa mau dirangkum dulu, Sat? Karena ini pembahasannya juga panjang. Iya, enggak apa-apa dilanjut saja karena ini mudah dipahami insyaallah ya, teman-teman ya. Jadi cukup seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Mukhlis. Misalnya contohnya ya Ustadz ya, kita pakai yang tadi antum sebutkan Indonesiun ini. Indonesia gini ya, misalnya teman-teman ya. Kalau kita mau bilang orang Indonesia atau barang made in Indonesia gitu ya Ustadz ya. Made in Indonesia, berkaitan dengan Indonesia, budaya yang berkaitan atau apa gitu ya. Pokoknya berkaitan, maka nanti yang terjadi adalah akhirannya nih ya Ustadz ya, ditambahi iya gitu ya Ustadz ya. Betul. Indonesia Yun. Jadi ya-nya sudah cukup dengan, jadi sebenarnya ada dua ya ya. Seperti yang kita bahas, kalau dua ya berarti maksudnya ya-nya adalah tasdid ya Ustadz ya. Begini. Indonesiun, sebelumnya ya tasdid tadi dikasrohkan dulu. Jadi kaedahnya itu ini teman-teman, ada ya tasdid dan harokat kasroh sebelum tasdid. Ketika kita bilang Indonesiun, maka maksudnya adalah hal yang berkaitan dengan Indonesia, baik orang ataupun benda ataupun hal-hal lain. Dan berlaku pada yang lain-lain tadi. Kalau yang di ketentuan ketiga itu sama Ustadz Mukhlis tadi dijelaskan, kalau yang akhirannya tak marbutoh, gini ya, tak taknis, maka taknya dibuang dulu, baru kemudian dikasih ya nisbat. Jadi yang terakhir ini yang di belakang namanya ya nisbat teman-teman ya, ya tasdid. Untuk menisbatkan sesuatu. Nggak apa-apa saat ini nggak perlu dibagan ya, karena udah jelas insya Ya. Allah. Ya. Ketentuan yang keempat, Bitur Rabi' An-nasabu ilal maksur. Nasab nisbah ke isim maksur. Isim maksur itu berarti yang diakhiri dengan alif, sebelumnya fathah. Diakhiri dengan alif, sebelumnya fathah. Nah, di sini ada ketentuannya, ada rinciannya. Alismul maksuru qad takunu alifuhu thalithatan aw rabi'atan aw khamisatan fa akthar. Isim maksur itu karena diakhiri dengan alif, maka alifnya terkadang terletak di urutan ketiga atau keempat atau kelima atau lebih. Tiga atau empat atau lima atau lebih. Yang pertama, faida kanat al-alifu thalithatan qulibat wawan. Apabila alifnya itu terletak di urutan ketiga, maka dirubah menjadi wawu. Apabila alifnya terletak di urutan ketiga, maka dirubah menjadi wawu. Contohnya, nahu qina qinawi. Qina qinawi. Qina ini mungkin nama tempat. Gitu juga tala. Jadi karena terletak di urutan nomor tiga, maka
alifnya diganti dengan wawu, kemudian ditambah dengan ya yang ditasydid. Sehingga hasilnya qinawiyun, qinawiyun. Kemudian tala sama, alifnya diganti wawu, ditambah dengan ya yang ditasydid, talawiyun, tala, talawiyun. Kemudian yang ketiga contohnya riba, ribawiyun. Riba, ya riba, alifnya terletak di urutan ketiga, diganti dengan wawu, ditambah ya yang ditasydid, berubah menjadi ribawiyun. Sesuatu yang bersifat riba. Ini yang pertama apabila alifnya terletak di urutan ketiga. Sekarang yang kedua, wa idza kanatil alifu rabi'atan wa tsanil ismi mutaharrikan. Apabila alifnya terletak di urutan keempat. Alifnya terletak di urutan keempat, kemudian huruf keduanya berharakat. Alifnya keempat, huruf kedua berharakat. Udhifatil alifu 'indan nasab. Maka alifnya dihilangkan ketika dinisbahkan. Contohnya nahu Kanada, Kanada nama negara. Ini alifnya terletak di urutan keempat dan huruf keduanya kasrah. Berharokat maksud saya. Alifnya terletak di urutan keempat, huruf keduanya berharokat. Maka alifnya dihilangkan, kemudian ditambah dengan ya yang ditasydid, Kanada berubah menjadi Kanadiyun. Kanada, Kanadiyun. Berikutnya, fa'idha kana tsanil ismi sakinan. Kalau huruf yang keduanya adalah sukun, jadi masih alifnya di urutan keempat, tapi huruf keduanya sukun, jaza an tuhdhafal alifu au tuqlaba wawan wa yajuzu ma'a qalbiha wawan an tuzada alifun qablaha. Alif di urutan keempat dan huruf keduanya sukun. Maka boleh tiga hal. Apakah yang pertama alifnya itu dihilangkan? Alifnya dihilangkan. Atau yang kedua alifnya dirubah menjadi wawu. Alifnya dirubah menjadi wawu. Atau dirubah menjadi wawu dan sebelumnya ditambah dengan alif. Dirubah menjadi wawu dan sebelumnya ditambah dengan alif. Contohnya, Tonto, nama kota di Mesir. Ini alifnya terletak di urutan keempat. Alifnya terletak di urutan keempat. Dan huruf keduanya sukun. Maka boleh alifnya ini dihilangkan. Alifnya dihilangkan kemudian ditambah dengan ya. Tonto berubah menjadi tontiyun. Tontiyun. Atau alifnya dirubah menjadi wawu. Berubah menjadi tontawiyun. Atau dirubah menjadi wawu dan sebelum wawu ditambah alif. Sehingga berubah menjadi tontawiyun. Ini tiga hal. Tonti atau tontawi atau tontawiyun. Berikutnya yang ketiga, wa idza kanatil alifu khamisatan fa akthar. Wajib hadzfuha. Kalau alifnya itu di urutan kelima atau lebih, lima atau lebih, maka wajib untuk dihilangkan. Wajib untuk dihilangkan. Contohnya Faransa, Perancis. Ini alifnya di urutan kelima. Alifnya di urutan kelima. Berarti kita hilangkan alifnya tambah dengan ya berubah menjadi Faransiyun. Faransiyun. Kemudian Amerika. Alifnya di urutan keenam. Amerika.
Maka alifnya dihilangkan berubah menjadi amrikiyun. Amrikiyun. Contoh lainnya ada Italia. Ini alifnya di urutan ke-7. Italia artinya. Alifnya dihilangkan, tambah dengan ya ini tasydid, berubah menjadi Italiyun. Italiyun. Contoh yang terakhir Yugoslavia. Ini di urutan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alifnya nomor 9. Kita hilangkan alifnya berubah menjadi Yugoslavi. Yugoslaviyun. Yugoslavia. Ya, ini ketentuan untuk nasab kepada isim maksur. Nasab kepada isim maksur. Ini ditinjau berdasarkan letak alifnya. Berdasarkan letak alif. Apakah letak alifnya di urutan ketiga, atau keempat, atau 5? Demikian juga yang lebih dari 5. Kita bagian dulu ya Ustaz ya. Nisbat isim maksur berarti Silakan, Ustaz. ada 3 ya Ustaz ya. Ya. Ada 3 kelompok. Untuk merujuk lagi barusan yang kita ambil supaya ingat. Untuk yang pertama kalau alifnya urutan ke Ketiga. alif di urutan ketiga. Yang kedua Ini alif di dirubah urutan menjadi wawu. keempat. Ya, dirubah menjadi wawu. Kalau yang di sini tadi dirubah menjadi wawu ya hukumnya Ustaz ya. Ya. Alif ketiga Yang ketiga diubah dirubah menjadi menjadi wawu. wawu. Contohnya riba, ribawi. Itu sering dipakai, diserap juga dalam bahasa Indonesia. Riba, Riba menjadi ribawiyun. ribawiyun. Hal-hal yang berkaitan atau dinisbatkan kepada riba disebut ribawiyun. Kalau kita lihat riba aslinya ada alifnya ya Ustaz di akhir. Ketika jadi ribawi alifnya hilang. Diubah menjadi wawu. Kemudian yang alif urutan keempat tadi ada 3 cara ya Ustaz. Ada rinciannya ya. Ada Oh ada dua, bisa rinciannya, oh ya ada dirubah 2. jadi 2. Kalau huruf keduanya harokat dan ada yang kalau huruf Harokat. keduanya sukun. Berarti di sini kita bagi jadi 2 kelompok. Ada yang huruf kedua Harokat. Berarti harokat dihilangkan alifnya. dan ada yang huruf keduanya Sukun. sukun. Nah ini ya teman-teman. Yang ini hilang alifnya, yang satunya ada 3 cara ini ya. Mungkin dihapus alif. Contohnya mungkin nggak perlu kita sebut di sini, tapi antum bisa lihat di sini tadi ya. Tinggal dimasukkan sendiri. Kertasnya nggak muat di saya nih ya. Jadi, gini aja. Dihapus alif. Kalau yang huruf keduanya sukun tadi Zat, ada 3 cara ya. Boleh pilih Jadi salah hapus satunya. alifnya. Dihapus Dihapus alifnya alifnya. atau diganti wawu. Ya, Atau diganti wawu dan ditambah alif. dihapus alif. Diubah wawu. Diubah wawu dan ditambah alif. Tambah alif sebelumnya. Paling gampangnya tadi teman-teman ya, mengingat contohnya saja yang Tonto itu ya. Bagi yang seumuran mungkin kenal Pak Tantowi Yahya yang menjadi duta besar sekarang di mana itu ya. Saudaranya Pak Helmi Yahya. Kan ingat ya namanya, Tantowi. Ini pakai kata Tonto, Tonti, Tontowi, Tontowi. Ada 3 versi ya dari nama Tonto. Walaupun Pak Tantowi Yahya mungkin bukan dari sana. Tapi mungkin nisbat yang mungkin dulu dipakai oleh para ulama zaman dulu ditiru namanya. Alif yang kelima wajib dihapus ya Ustaz. 5 berarti dihapus alifnya. Wajib
dihapus. Baik. Yang kelima ini contohnya gampang tadi, nama-nama negara asing Amerika, Italia, Faransa, dan seterusnya. Baik, ini mungkin ringkasannya agak rumit sedikit, tapi kebaca skemanya, kalau Anda bisa buat lebih rapi, jauh lebih baik ya, dikasih contohnya di bawah-bawahnya. Yang penting sudah tahu skemanya kayak gini. Nah, Ustaz, tafadhol untuk dilanjutkan. Adzabitul khamis, ketentuan yang kelima. An-nasabu ilal manqus. Nisbah ke isim manqus. Itu berarti isim yang diakhiri dengan ya dan sebelum ya ini dikasrah. Diakhiri dengan ya dan sebelum ya-nya adalah kasrah. An-nasabu ilal manqus. Al-ismul manqusu qad takunu ya'uhu thalithatan aw rabi'atan aw khamisatan fa'akthar. Sama dengan yang sebelumnya, apakah ya-nya itu terletak di urutan ketiga atau keempat, kelima atau lebih? Fa idza kanat ya'uhu thalithatan qulibat wawan wa futiha ma qablaha. Apabila ya-nya di urutan ketiga, maka dirubah menjadi wawu. Ya-nya dirubah menjadi wawu wa futiha ma qablaha, dan yang sebelum wawu di fathah. Sebelum wawu di fathah. Contohnya nahwu asyaji, asyaji, asyajawi, asyajawiyun. Syaji sesuatu yang mengharukan, menyedihkan. Ketika di nisbah, maka ya-nya dirubah menjadi wawu dan sebelum wawu di fathah. Setelah itu kita tambah dengan ya yang ditasydid. Syajawi. Kemudian an-nadi, an-nadi, an-nadawi, an-nadi, an-nadawi. Nadi itu bisa suara suara yang menggema atau suara yang indah dari jauh. An-nadi, an-nadawi. Jadi ini sama, ya-nya dirubah menjadi wawu, kemudian yang sebelum wawu di fathah. Setelah itu ditambah dengan ya yang ditasydid. Ini kalau ya-nya di urutan ketiga. Kalau ya-nya di urutan ketiga. Berikutnya kalau di urutan keempat, wa idza kanat ya'ul manqusi rabi'atan jaza hadzfuha aw qalbuha wawan. Kalau ya-nya, ya manqusnya di urutan keempat, maka bisa dua, boleh dihilangkan atau dirubah menjadi wawu. Boleh dihilangkan, boleh juga dirubah menjadi wawu. Contohnya an-nadi. An-nadi bisa perkumpulan. Di sini ya-nya itu di urutan keempat. Maksudnya ngitungnya itu dari nun, setelah al, nun, alif, dal, ya. Maka boleh dihilangkan, nisbahnya dari an-nadi tanpa tasydid berubah menjadi an-nadiyu. Atau ya-nya dirubah jadi wawu, an-nadawi, an-nadawiyu. Hal yang berkaitan dengan perkumpulan. Contoh lainnya ad-da'i, ya-nya di urutan keempat, dal, alif, ain, ya. Maka nisbahnya boleh dihilangkan ya-nya berubah menjadi ad-da'iyu pakai tasydid, awid da'awiyu, ad-da'awiyu. Dirubah menjadi wawu. Ini kalau alifnya di urutan keempat. Sekarang kalau di urutan kelima atau lebih, wa idza kanat khamisatan fa aktsar hudifat. Kalau alifnya itu di urutan kelima atau lebih, maka dihilangkan. Nahu contohnya al-muhtadi
Al-muhtadiyu. Al-muhtadi. Al-muhtadiyu. Yang di depan itu pakai sukun, yang di belakang ditasydid. Al-muhtadi yang mendapat petunjuk. Kemudian al-musta'li. Al-musta'li berubah menjadi al-musta'liyu. Al-musta'li yang tinggi. Sehingga yang berkaitan dengan itu al-musta'liyu. Ini ketentuan untuk nisbah ke isim manqus. 3 huruf, 4 huruf, kemudian 5 huruf atau lebih. Maksudnya di urutan ketiga, kemudian urutan keempat, kemudian urutan kelima atau lebih. Ya, ini mungkin kita catat Ustaz ya. Ya, Semoga silakan. waktunya cukup. Nisbat isim mangkus terbagi menjadi 3. Gini ya Ustaz ya. Ada yang Urutan ketiga, ketiga. yaknya Jadi isim mangkus teman-teman yang mungkin nggak tahu, yaitu yang berakhiran ya sebelumnya kasroh ya Ustaz ya. Berakhiran ya sukun sebelumnya kasroh. Ada yang urutan keempat, ada yang urutan kelima atau lebih. Yang urutan ketiga tadi hukumnya apa? ketiga dirubah menjadi wawu. Nah, Yaknya dirubah berubah menjadi menjadi wawu. wawu. Berubah jadi wawu. Yang keempat tadi. Contohnya tadi Oh ya contohnya. syaji, syajawi. Syaji, syaji gini aja ya. Ya-nya tidak ditasydid ya Ustaz ya. Ya, yaknya Syaji sukun. mengharukan diubah jadi syajawi. Syajawi. Syajawiyun. Sesuatu yang berkaitan dengan mengharukan gitu ya Ustaz. Syajawiyun. Ini contohnya teman-teman. Saya tulis di bawahnya aja. Syaji jadi syajawi. Dan ditasydid ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat Ustaz. Kemudian yang keempat boleh 2. Apakah dihapus alifnya atau dirubah menjadi wawu? Berarti dia ada 2 hukum. Ada yang dihapus alifnya Atau dirubah menjadi wawu. atau diubah jadi waw. Contohnya tadi ada Contohnya da'i berubah menjadi ad-da'iyu kalau alifnya dihapus, atau ad-da'awiyu itu kalau baik. dirubah menjadi wawu. Ad-da'i ini artinya misalnya dai juga ya Ustaz ya. Dai Ya. yang berdakwah ya, di antaranya maknanya menjadi Ad-da'iyu ad-da'iyu. Kok dihapus alif? Salah ya, dihapus ya ya. Tadi dihapus apa? dihapus ya-nya. Dihapus ya, salah tulis saya. Dihapus ya-nya. Diganti dengan ya nisbat ya, yang ditasydid ad-da'iyu, atau bisa juga diganti jadi waw, kan tadi Da'awi. begini, ada i, ya-nya diganti dengan waw, ada awiyu. Hal yang berkaitan dengan sang dai. Yang kelima tadi Ustaz, hukumnya 5 dihapus dihapus alifnya. ya-nya. Dihapus ya-nya ya. Ya, ya, dihapus ya-nya. Contohnya Eh, al-muhtadi, al-muhtadiyu. ya, ini mudah ya. Al-muhtadi yang mendapat petunjuk. Yang satunya sukun, pas diubah tinggal sukunnya tadi. Sebenarnya ya-nya dibuang itu ya. Ya-nya dibuang menjadi ya nisbat. Al-muhtadiyu. Begitu. Jadi mungkin ada yang nyangka loh itu ya-nya tetap, maksudnya ya yang dihapus itu ya dari huruf asli. Dia kan huruf asli itu ya-nya teman-teman ya. Kemudian dibuang diganti dengan ya yang bukan huruf asli alias ya nisbat. Ini namanya ya nisbat yang ditasydid di belakang.
Baik, ini untuk nisbat isim mangkus. Silakan lanjut Ustaz. Berikutnya, tafadhol. Adzabitus sadis, ketentuan yang keenam, an-nasabu ilal mamdud. Nisbah ke isim mamdud. Isim mamdud itu berarti yang diakhiri dengan alif setelahnya hamzah. Alif kemudian hamzah. Alismul mamdudu qad takunu hamzatuhu asliyatan au munqalibatan an aslin au zaidatan litta'nits. Isim mamdud itu hamzahnya, karena tadi kan alif setelahnya hamzah, itu bisa jadi asli, memang hamzahnya ada sebelumnya, au munqalibatan an aslin, atau dirubah dari huruf lain, dirubah dari wawu misalnya, atau dirubah dari ya, au zaidah litta'nits, atau tambahan, hamzahnya itu hamzah tambahan untuk menunjukkan makna mu'annas, perempuan. Nah, ini akan berpengaruh terhadap cara nisbahnya. Berpengaruh terhadap cara nisbahnya. Yang pertama, فَإِذَا كَانَتْ هَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً بَقِيَتْ هَمْزَةً عِنْدَ النَّسَبِ إِلَيْهِ. Kalau hamzahnya itu asli, berarti tetap hamzahnya ketika dinisbahkan. Contohnya, ibtida, karena ini dari ibtada'a, ibtada'a, ibtida, permulaan. Berarti hamzahnya asli, maka tetap ada hamzahnya ketika nisbah. Berubah menjadi ibtidaiyun. Ibtidaiyun. Kalau dalam sekolah kita ada madrasah ibtidaiyah. Sekolah permulaan, sekolah dasar. Ini yang pertama jika hamzahnya adalah asli. Nah, kemudian yang kedua, wa idza kanat munqalibatan an aslin huwal wawu awil ya. Kalau hamzahnya itu dirubah dari huruf yang asalnya adalah wawu atau ya, jaza ibqa'uha hamzatan au qalbuha wawan. Maka bisa dua, boleh tetap hamzah atau dirubah menjadi wawu. Boleh tetap hamzah dan boleh dirubah menjadi wawu. Contohnya, sama, samaun, ini hamzahnya asalnya adalah wawu. Hamzahnya asalnya wawu. Sehingga kalau dalam bentuk jamak, sama itu samawat jamaknya. Menunjukkan bahwa hamzahnya asalnya wawu. Nah, ini ketika nisbah boleh dua, boleh tetap hamzah dan ini kan lebih mudah. Dan boleh juga dirubah menjadi wawu. Sama iyun, sesuatu yang berkaitan dengan langit, atau samawiyun. Samawiyun. Itu yang biasa digunakan mungkin samawi. Dan diserap juga sepertinya dalam bahasa Indonesia, samawi. Sesuatu yang berkaitan dengan langit. Al-hamzatu munqalibatun an aslin huwal waw. Hamzahnya itu dirubah dari huruf asal, yaitu wawu. Asalnya wawu berubah jadi hamzah. Kemudian fidaun, fidaiyun, au fidawiyun. Al-hamzatu munqalibatun an aslin huwal ya. Fida itu bisa diartikan apa? Tebusan begitu, jaminan. Fidai atau fidawi. Hamzahnya itu dirubah dari huruf asalnya yaitu ya. Dirubah dari huruf asalnya yaitu ya. Kemudian yang ketiga, wa idza kanat zaidatan lit ta'nits qulibat wawan. Kalau hamzahnya itu adalah hamzah tambahan lit ta'nits untuk ta'nits menunjukkan muannas, menunjukkan perempuan. Qulibat wawan maka dirubah menjadi waw. Ini contohnya sahra, sahra'u, sahrawiyu.
Sahra'u, sahrawiyun. Sahra tadi padang pasir, kemudian sesuatu yang berkaitan dengan padang pasir namanya sahrawi. Sahrawiyun. Ini ketentuan untuk nisbah ke isim mamdud. Sehingga kalau isim mamdud ini berarti dilihat apakah hamzahnya asli atau hamzahnya berasal dari wawu atau ya. Kemudian yang ketiga adalah hamzahnya itu untuk taknis. Hamzahnya untuk taknis. Ini mungkin kita catat ya Ustaz ya. Isim mamdud Ya, bagi silakan. teman-teman di sini yang mungkin nggak tahu, isim mamdud itu yang berakhiran ini ya. Ini akhirannya alif dan hamzah. Jadi akhirannya berbentuk seperti itu. Kemudian ada 3 kelompok ya Ustaz ya. Yaitu Yang pertama asli, hamzahnya. hamzah asli, hukumnya Yang kedua yang kedua berasal dari hamzah. ya atau wawu. Berasal dari Mungkin ya akan atau ada yang wawu. bertanya, gimana kita tahu kalau dia berasal dari waw atau ya, waw atau ya Ustaz? Nah, itu bisa dirubah ke bentuk lain. Di, Dirubah ke bentuk lain. Seperti tadi sama, mm-mm. kalau kita tahu misalnya jamaknya samawat, nah itu menunjukkan bahwa asal dari hamzahnya adalah waw. Jadi dengan dilihat dari bentuk-bentuk yang lain ya Ustaz ya, seperti dijadikan jamak, akan ketahuan ya, apakah itu hamzah asli atau bukan, begitu Ustaz. Yang ketiga tadi hamzahnya adalah tambahan ya Ustaz. Hanya tambahan untuk mu'annas. Perempuan, ya mu'anats. Kemudian hukumnya yang hamzah asli adalah tadi Tetap, tetap tetap ada. hamzah. Contohnya tadi ibtidaiyun. Tidak menjadi ibtidaiyun. Lalu Kemudian yang hamzahnya berasal dari ya atau wawu. Itu berarti boleh dua. Boleh tetap hamzah dan boleh diganti menjadi wawu. jadi waw ya. Tadi nggak ada yang ya ya. Oh ya, jadi waw semua ya. Jadi wawu Iya, jadi waw semua ya. Walaupun yang aslinya ya, tetap diubahnya jadi waw ya. tetap jadi wawu. Contohnya adalah seperti Hanya sama, samai atau samawi. sama jadi Samai sama i, ini yang tetap. atau Kemudian samawi. diganti sama jadi samawi. Gini ya. Kemudian yang hamzah tambahan perempuan Ganti sahra ya Ustaz. menjadi wawu. Diganti menjadi waw. Sahra, sahrawi. Sahra, Sahra sahrawi. menjadi. Ini adalah rangkumannya ya teman-teman untuk nisbat isim mamdud. Rangkumannya seperti berikut, ini ada 3 kelompoknya. Baik Ustaz. Ya, Ustaz, nah, rangkuman yang sebelumnya Ustaz belum sempat di screenshot Ustaz. yang ini ya, isim mangkus ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang minta Ustaz coba catatannya di share gitu. Ini masalahnya kecampur sama yang lain ya. Jadi kalau di share nggak bisa, ini banyak catatan-catatan yang nggak berkaitan dengan ilmu sorof ada di sini gitu. Jadi saran saya silahkan dibahasakan ulang, dirapikan sendiri ya di buku masing-masing. Kalau materi-materi yang lalu Ustaz, bagaimana itu Ustaz? Kita tahu Ustaz. Materi yang lalu seperti Materi-materi seperti sifat musyabbah itu Ustaz. oh yang ini, yang bagannya ada di sini, ini kemarin-kemarin ya. Kalau rekaman memang kita hanya menyediakan di website kubablus.com ya. Kalau yang sifat musyabah ini Tapi kalau kemarin. Ustaz. Tidak bisa dikirim ini Ustaz yang catatan begininya Ustaz, rangkumannya. Iya, kalau rangkumannya ini kan kecampur sama yang lain ya. Ini ada catatan-catatan yang nggak berkaitan itu. Saya kasih lihat.
Itu ada rukun-rukun sumpah segala macam nyampur semua di sini ya. Kalau dikirim itu ada 174 halaman nyampur sama materi-materi lain. Makin lah bahasa Ustaz. Iya, filenya sangat berat jadinya nanti tapi nggak tahu, nanti kita lihat saja ya bagaimana Nah, Ustaz. bagusnya. Memang rencana ingin saya membuat, jadi rencananya itu buku ini setelah selesai disyarah dijelaskan oleh Ustadz Mukhlis, ingin saya buat juga versi terjemah dan versi ditambahi bagannya gitu, jadi lebih lengkap. Terutama karena ini jadi buku kuliah ya di Mesir. Teman-teman yang ikut kuliah siapa tahu bisa terbantu. Nah, Ustaz, tafadhol Ustaz. Kemudian ketentuan yang ke-7. Adhabitus sabi' an-nasabu ila ismil muntahi biya'in musyaddadah. Nasab untuk isim yang diakhiri dengan ya yang ditasydid. Al-ismu qad yakunu akhiruhu ya'an musyaddadatan ba'da harfin wahid aw harfaini aw thalathah fa'aktsar. Jadi isim itu terkadang diakhiri dengan ya yang ditasydid. Sebelumnya ada 1 atau 2 atau 3 huruf. فإذا كانت الياء المشددة بعد حرف واحد روعي عند النسب أن ترد الياء الأولى إلى أصلها الواو أو الياء مع فتحها. Kalau ya-nya itu ya yang ditasydid itu terletak setelah 1 huruf, maka perlu diperhatikan ketika nasab untuk dikembalikan ya yang pertama ke asalnya. Ya yang pertama dikembalikan ke asalnya. Apakah asalnya wawu atau asalnya ya? Ma'a fathiha, kemudian setelah dikembalikan ke asalnya di fathah. Wa qulibatil ya tsaniyatu wawan. Kemudian ya yang kedua dirubah menjadi wawu. Nah, contohnya misalnya tayyun. Tayyun ini kan dari tawa, tawa yatwi, melipat artinya. Sehingga tayyun lipatan. Dari tawa kita tahu bahwa ya yang pertama itu asalnya adalah wawu. Tawa ya. Maka kita kembalikan huruf yang kedua tadi ya-nya menjadi wawu. Kemudian ya yang kedua dirubah menjadi wawu. Wawu yang pertama di fathah, setelah itu kita tambah dengan ya yang ditasydid. Berubah jadi tawawiyun. Tawawiyun. Kemudian hayyun, hayawiyun. Hayyun, hayawiyun. Hayyun ini dari hayya. Hayyun itu hidup. Suatu yang berkaitan dengan itu namanya hayawi. Sama dengan hayawan kayak itu Ustaz. Ya, itu mirip. Maksudnya hayawan itu bisa diartikan kehidupan. Nah, ini ya-nya yang pertama asalnya adalah ya. Sehingga kita rubah jadi ya di fathah. Kemudian ya yang kedua dirubah jadi wawu. Setelah itu ya tasydid. Hayyun, hayawiyun. Hayyun, hayawiyun. Mungkin saya Ini tuliskan lagi Ustadz ya, karena yang di buku ini kan mungkin kurang jelas ya. Hayyun begini ya Ustadz ya. Hayyun, bagi teman-teman yang masih ingat ya, kita sudah jelaskan kalau tasydid itu terdiri dari 2 huruf, berarti ini akar katanya ha, ya, dan ya, gini ya Ustadz ya. ya lagi. Kemudian tadi disuruh Ya pertamanya di fathah. ya pertama di fathah, dan yang kedua Jadi ini kan sudah kembali ke memang asalnya ya. Kemudian ya yang kedua dirubah jadi wawu. diganti jadi wawu. Begini ya Ustadz. Maka tadi Ya, setelah itu berubah ditambah dengan jadi ya nisbah. ditambah ya nisbat menjadi hayawiyun. Hayawiyun. Jadi yang kayak gini teman-teman bisa teman-teman buat sendiri tabel. Jadi misal contoh seperti ini, hayyun, terus dibikin tabel begini ya.
apa saja huruf aslinya, bikin tabel begini. Kita tulis misalnya ha, ya, terus berubah jadi ha, ya, wow, gini ya Ustaz ya. Terus kita tambahi ya tasdid tadi, maka menjadi hayawiyun. Jadi ini perubahannya. Asal muasalnya begini Ustaz ya. Saya Ustaz, takut salah saya. Baik, Betul. kita lanjut. Kemudian yang kedua, wa idza kanatil ya'ul musyaddadatu ba'da harfain udhifatil ya'ul ula wa qulibatis tsaniyatu wawan wa futiha ma qablaha. Kalau ya yang ditasdid tadi terletak setelah dua huruf, maka ya yang pertama dibuang, yang kedua dirubah jadi wawu, dan sebelumnya di fathah. Maksudnya sebelum wawu tadi. Contohnya aliyun, ini diakhiri dengan ya yang ditasdid, sebelumnya ada dua harakat, ain dan lam. Maka di situ kan ada dua lam, aliyun itu ain lam kemudian ya sukun, ya yang ditanwin. Dhammah. Aliyun. Ya yang pertama itu dihilangkan. Kemudian ya yang kedua dirubah menjadi wawu. Kemudian sebelum wawu ini di fathah. Berarti lamnya itu fathah. Kemudian kita tambahkan ya yang ditasydid. Ya nisbah. Berubah menjadi alawiyun. Alawiyun sesuatu yang berkaitan dengan Ali. Ali nama orang misalnya. Keturunan dari sahabat Ali bin Abi Thalib misalnya. Akan disebut dengan Alawi. Alawiyun. Kemudian yang ketiga. Wa idza kanatil ya'ul musyaddadatu ba'da thalathati ahrufin fa akthar udhifatil ya'ul musyaddadatu wa hallat mahallaha ya'un nasab. Apabila ya yang ditasdid itu terletak setelah 3 huruf atau lebih, maka ya yang ditasdid tadi dihilangkan, diganti dengan ya nisbah yang ditasdid juga. Jadi mungkin mirip, cuman ya itu ada yang diganti, ada yang dibuang kemudian diganti dengan ya yang ditasdid. Nahu contohnya asyarqiyah, timur. Kemudian nisbahnya ya asyarqiyu. Ya yang ditasdidnya dihilangkan, diganti dengan ya yang ditasdid lagi tapi beda. Kalau yang tadi kan dari asal kata, kalau yang kedua itu untuk menunjukkan nisbah. Nah, ini ketentuan untuk isim yang diakhiri dengan ya yang ditasdid. Apakah terletak setelah 1, 2, atau 3 huruf? Iya, jelas ya teman-teman ya. Mungkin ada yang bingung maksudnya terletak setelah 1 gimana? Kita bandingkan seperti berikut ini ya, dengan contoh-contoh tadi. Jadi mungkin yang kali ini nggak perlu bagan Ustaz, kita cukup kasih contohnya aja untuk mudah menghafalnya teman-teman ya. Jadi tadi ada contoh pertama yang setelah 1 huruf ya Ustaz ya. Hayyun. Salah 1 huruf. Sebelum ya tasdid adalah 1 huruf, yaitu huruf ha. Ya teman-teman ya, ini yang dimaksud dengan setelah ba'da harf. Setelah 1 huruf. Ada yang setelah 2 huruf. Contohnya tadi Ustaz, yaitu Ali. Aliyun. Sebelum ya tasdid ada 2 huruf, yaitu ain dan lam. Jadi sorof itu emang kayak matematika, hitung-hitungan huruf ya. Dihitungi satu-satu. Nah, kemudian yang ketiga tadi setelah 3 huruf atau lebih, yaitu contohnya seperti apa tadi Ustaz? dari syarqiyah. Syarqiyah begini. Sebelumnya ya tasdid ada 3 huruf, shin, ra, dan qaf gitu ya.
Ini 1, ini 2, yang ini 3. Mungkin jelas ya teman-teman di sini. Maka perubahannya, kalau misalnya Ustaz saya pusing mikirkan rumusnya tadi ya. Cara singkatnya adalah hafalkan contohnya. Jadi hayyun berubah jadi apa? Hayawiyun. Nanti kita nemu dengan yang mirip ini, tinggal ditiru caranya tadi. Jadi cara mudahnya adalah menghafal contoh, itu mungkin paling cepat ya Ustaz ya. Hafalin contohnya itu paling enak. Aliyun jadi alawiyun, hayyun jadi hayawiyun, syarqiyatun jadi syarqiyun. Selesai. Terus nanti dipikirin apa rumusnya. Ketemu nanti tinggal ditiru. Tapi Ustaz, apakah mau dituntaskan sekalian Ustaz? Nanggung ya? Masih ada waktu nggak? Sudah jam Kalau segini di tapi sini masih udah mepet banget kalau di tempat saya. Jadi mungkin dilanjut masih nanti nggak berapa apa-apa menit ya? ke ya Maghrib. bisa, insya Allah. Di Ya. tempat saya 20 menit lagi sudah maghrib. Bisa Tapi ini kalau dituntasin? dibaca mungkin sebentar, Ustaz. Insya Oh Allah. ya, dituntasin sekalian aja ya. Baik, tafadhol Ya. Ustaz. Adzabitus tsamin, ketentuan yang ke-8. An-nasabu ila ma qabla akhirih yaun musyaddadatun maksurah. Nisbah kepada isim yang sebelum akhirnya, sebelum huruf terakhir, itu ada ya yang ditasydid dan kasroh. Ya ditasydid kasroh. Contohnya itu ada di belakang, itu sayyid dan mayyit. Idza nusiba ila lismi alladhi fi wasatihi ya'un musyaddadatun maksurah. Apabila dinisbahkan ke isim yang di tengahnya itu ada ya yang ditasydid kasrah, hudifat ya'uhu tsaniyatul maksuratu takhfifan. Maka ya yang kedua yang dikasrah itu dihilangkan, dihapus takhfifan. Tujuannya supaya ringan diucapkan. Wa tabqa al-ya'ul ula sakinah. Dan ya yang pertama itu tetap dan disukun. Ya yang pertama tetap disukun. Tsumma nazidu ya an-nasab. Kemudian kita tambah dengan ya nasab, ya nisbah. Contohnya sayyid. Contohnya sayyid. Sayyid ini berarti sebelum terakhir, sebelum dal itu ada ya yang di tasydid kasrah. Maka ya yang kasrahnya kita hilangkan, yang tetap ada adalah ya sukunnya. Maka kemudian kalau dinisbahkan, tinggal ditambah dengan ya lagi, ya tasydid di akhir berubah menjadi saydiyun. Saydiyun. Yang berkaitan dengan tuan. Saydiyun. Contoh yang kedua, mayyit. Mayyit sama yang di kasroh, ya yang kasroh, karena itu yaknya tasydid berarti 2, ya yang kasrohnya dihilangkan, yang sukunnya masih tetap ada, di bagian akhirnya kita tambah dengan ya yang ditasydid. Maka berubah menjadi maitiyun. Berubah menjadi maitiyun. Nah ini ketentuan untuk isim yang bentuknya seperti itu. Seperti sayyid. Berubah menjadi sayyidiyun, mayyit, maitiyun. Ketentuan yang terakhir yang ke-9. Adhabitut tasi' an-nasabu ila thulathiyil mahdhufil akhir. Nisbah ke isim thulathi yang terdiri dari 3 huruf, tapi huruf terakhirnya hilang. Huruf terakhirnya hilang. Seperti pada kata abun tadi. Kulus min thulathiyin hudhifat lamuhu wa baqiya ala harfain yuraddu ilaihi al-harful mahdhufu 'inda an-nasab. Setiap isim thulathi yang lamnya dibuang, lamnya berarti huruf ketiganya dihilangkan, wa baqiya ala harfain dan tinggal 2 huruf, maka yuraddu ilaihi al-harful mahdhuf 'inda an-nasab. Huruf yang hilang tadi dikembalikan dulu.
ketika akan dinisbahkan. Kemudian wa yuftahu ma qablahu, dan sebelumnya, sebelum huruf yang hilang tadi, harokatnya adalah fathah. Contohnya, nahu abun, nah ini asalnya hamzah ba wawu. Hamzah ba wawu. Cuman kan wawunya hilang, berubah menjadi ab, maka kita kembalikan wawunya. Nah, sebelum wawu ini di fathah, sehingga abawiyun. Abawiyun. Abawiyun yang berkaitan dengan bapak. Contoh berikutnya lughah, lughatun, sama. Ini ada wawu yang dihilangkan, maka kembalikan dulu wawunya sebelum wawu di fathah, berubah menjadi lughawiyun. Lughah bahasa, sesuatu yang berkaitan dengan bahasa disebut dengan lughawi. Lughawiyun. Kemudian contoh yang ketiga adalah damun. Damun artinya darah. Dan di situ ada yang hilang juga, wawu. Kita kembalikan dulu wawunya. Sebelum wawu di fathah, berubah menjadi damawiyun. Hal yang berkaitan dengan darah. Damawiyun. Ya, ini ketentuan untuk isim tsulasi yang tinggal sisa 2 huruf, asalnya 3 huruf. Baik, berarti sudah selesai Ustaz ya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu nanti malam. Tinggal 1 bab terus khatam ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Sebenarnya ini memang materi cukup sulit ya buat pemula ya. Kita akuin itu. Makanya di website itu kita taruh ini level 5 Ustaz. Sulit banget soalnya ya buat pemula ya. Nah, insya Allah nanti kita adakan acara-acara yang lebih mudah. Termasuk yang kita bahas Nahwadih jilid 2 itu mudah banget. Apalagi ada bahasa Indonesianya pakai yang terjemahan untuk memudahkan. Ditunggu saja info berikutnya ya. Kita tutup dulu pertemuan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.